Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Aku Firania Dara Cantika dari kelas 11I dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang apa itu politik pintu terbuka. Sebelumnya di sini aku mau menjelaskan dulu pengertiannya. Jadi, politik pintu terbuka itu kebijakan ekonomi yang diterapkan Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1870. Nah, kebijakan ini membuka kesempatan bagi pihak swasta, terutama investor asing, untuk menanamkan modal di tanah jajahan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah kolonial Belanda tidak lagi menjadi sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, tapi pemerintah Belanda hanya sebagai pengawas. Dasar hukumnya itu Agraris Wet tahun 1870 atau Undang-Undang Agraria yang memberi hak sewa tanah kepada swasta hingga 75 tahun, serta Swiker Wet 1870 atau Undang-Undang Gula yang menghapus monopoli pemerintah di sektor gula. Nah, berikut ini adalah peta wilayah Hindia Belanda tempat diberlakukannya politik pintu terbuka sejak tahun 1870. Nah, di wilayah ini investor asing itu bisa menanamkan modalnya di wilayah jajahan, khususnya di bidang perkebunan dan industri. Selanjutnya adalah latar belakang. Sebelum diberlakukannya politik pintu terbuka, Hindia Belanda masih menggunakan sistem tanah paksa, kultur stelsel. Namun, setelah kaum liberal berhasil menguasai parlemen Belanda, puncaknya pada tahun 1870, mereka berhak menentukan arah kebijakan kolonial. Kaum liberal kemudian menghapus sistem tanah paksa dan menggantinya dengan undang-undang baru, yaitu Agraris Wet, Undang-Undang Agraria, dan Swiker Wet, Undang-Undang Gula. Tidak lama setelah itu, melalui Traktat Sumatera 1871, Inggris memberikan restu kepada Belanda untuk memperluas kekuasaan ke Aceh dengan syarat pasar India. Belanda dibuka lebih luas dan investor asing, khususnya Inggris, dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi. Sejak saat itulah investor swasta menjadi pelaku utama dalam perekonomian kolonial, sementara pemerintah Belanda hanya berperan sebagai pengawas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalannya peristiwa. Setelah tanah paksa mendapat banyak kritik dan mulai dihapus pada tahun 1860-an, pemerintah Belanda mengeluarkan Agraris Wet 1870 yang membuka Hindia Belanda bagi modal swasta asing atau politik pintu terbuka, sehingga perusahaan-perusahaan Eropa mulai masuk dan mendirikan perkebunan besar seperti tebu, kopi, teh, tembakau, kina, karet, dan tambang seperti batu bara, minyak, timah, yang ditunjang pembangunan infrastruktur modern seperti rel kereta api, pelabuhan, dan jalan raya. Namun, semua ini lebih menguntungkan Belanda, sementara rakyat pribumi justru kehilangan tanah, dipaksa menjadi buruh kontrak bergaji rendah, hidup dalam kemiskinan. Dan akhirnya penderitaan rakyat inilah yang memunculkan kritik baru yang melahirkan politik etis pada 1901. Selanjutnya ada perkembangan. Seiring diperlakukannya Agraris Wet di tahun 1870, politik pintu terbuka berkembang pesat dengan masuknya perusahaan asing yang membuka perkebunan besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta pertambangan batu bara, timah, dan minyak, disertai pembangunan infrastruktur modern seperti rel kereta api, pelabuhan, dan jalan raya untuk memperlancar ekspor hasil bumi, sehingga ekonomi kolonial Hindia Belanda semakin bergantung pada modal swasta asing. Rakyat pribumi kehilangan tanah dan menjadi buruh murah, sementara Belanda meraih keuntungan besar, hingga akhirnya kondisi ini menimbulkan kritik yang mendorong lahirnya politik etis pada 1901. Saya Fadlan Rosid. Saya akan membacakan akhir peristiwa politik pintu terbuka. Akhir dari peristiwa politik pintu terbuka ditandai dengan semakin besarnya keuntungan Belanda dan pengusaha asing dari perkebunan serta tambang. Sementara rakyat pribumi kehilangan tanah, terjerat kontrak kerja dengan upah rendah, dan hidup dalam kemiskinan, sehingga muncul kritik dari kaum humanis dan politikus Belanda yang menilai kebijakan kolonial hanya menguntungkan penjajah, dan akhirnya pada tahun 1901
Pemerintah Belanda mengganti sistem ini dengan politik etis yang berlandaskan pada semboyan edukasi, imigrasi, dan emigrasi sebagai upaya balasan budi meski tetap syarat kepentingan kolonial. Sekarang masuk ke dampak-dampaknya, yaitu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama itu dampak positif, mempermudah perdagangan internasional, karena semua negara punya hak yang sama untuk berdagang. Kedua, membuka peluang investasi asing. Ketiga, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya antar bangsa. Keempat, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara karena tidak ada monopoli perdagangan. Itu masuk dampak negatif sekarang. Yang pertama yaitu ada negara lemah atau terjajah jadi semakin tertekan karena harus bersaing dengan negara besar. Kedua, eksploitasi sumber daya alam oleh negara asing. Ketiga, menimbulkan kesenjangan ekonomi antar negara kuat dan lemah. Keempat, masuknya pengaruh asing yang dapat mengancam budaya dan kedaulatan bangsa.